Hai, selamat malam. Hari ini tanggal 16 hari Rabu, kita bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk doa rukun Santa Agnes. Marilah kita buka dengan tanda kebesaran Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa hari ini kita bersama-sama dengan keluarga Bapak Franz Plasing. Kita mau mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepadanya selama setahun ini. Marilah kita tunduk sejenak, kita periksa batin kita. Apakah kita layak menghadap Tuhan, mendengarkan Tuhan bersabda hari ini? Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami bersama-sama dengan keluarga Bapak Plasing mau mensyukuri rahmat Tuhan yang Kau berikan kepada kami sepanjang tahun ini. Begitu banyak persoalan yang kami hadapi, tapi semua dapat kami lalui karena campur tangan dari-Mu. Bapa, terima kasih untuk itu semua. Berkatilah pertemuan kami mulai dari awal sampai akhir nanti, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bapa untuk itu, dan semoga apa yang Engkau sabdakan hari ini dapat kami laksanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah akan hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang demikian banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda, dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kalian menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar sabda saja dan tidak melakukannya, ia itu seumpama orang yang sedang mengamat-amati mukanya dalam cermin. Sesudah memandangi dirinya sesaat, ia lalu pergi, dan segera lupalah ia bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melaksanakannya, ia akan berbahagia karena perbuatannya. Kalau ada orang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah sejati dan tak tercela di hadapan Allah Bapa kita
ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Di situ, orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon supaya ia menjamah dia. Yesus lalu memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata si buta dan meletakkan tangan di atasnya. Ia bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang. Kulihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampak seperti pohon-pohon yang berjalan."
Yesus kemudian meletakkan tangannya lagi pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat sesuatu yang jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita mendengarkan apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana sabda Tuhan hari ini? Pada bacaan pertama, Tuhan begitu jelas berkata kepada kita, sebab amarah manusia tidak dibenarkan oleh Allah, maka Tuhan menginginkan agar kita bisa lebih dan lebih sabar lagi. Maka buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat, dengan demikian terimalah dengan lemah lembut sabda yang ditanam dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sabda Tuhan hendaklah kita terima dengan lemah lembut, dengan penuh penghayatan, bukan dengan emosi. Saya dekat dengan doa kalau saya bisa meredam emosi saya. Dalam suasana yang marah, dalam suasana yang susah, berduka, tidak mungkin kita bisa fokus untuk dekat dengan Tuhan. Kenapa saya bisa setia kepada Yesus? Karena Yesus Kristus adalah seorang yang mau menjadi pelaksana sabda. Dari surat kepada Yakobus di sini dikatakan, hendaklah kalian menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya pendengar. Dan bukan hanya pendengar. Jadi kita bagus mendengarkan, tetapi marilah kita menjadi pelaksana daripada warta atau pelaksana daripada iman kita itu, dari warta Kristus itu, dari firman Kristus itu, kena menjadi pewarta, melakukan apa yang firman suruh kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, di masa pandemi ini, walaupun sudah mulai menurun, tapi Omikron itu mulai naik lagi. Nah, bagaimana kita bisa menghayati dengan mengerem diri kita agar kita bisa tidak ikut dalam arus orang-orang yang bereforia dengan mengatakan bahwa corona sudah tidak ada lagi. Betul, kita semua berharap bahwa pandemi ini bisa hilang. Tetapi kita jangan lupa bahwa dengan euforia, dengan emosi, Tuhan tidak berkenan di situ. Hari ini kita juga melihat firman Tuhan yang bercerita bagaimana Dia menyembuhkan orang buta. Tetapi ada keganjalan di sini yang kita bisa melihat bagaimana orang buta ini bisa sampai ke Yesus. Pada saat Yesus sampai di Betsaida, kita bisa lihat bahwa bukan orang buta ini yang datang sendiri sama seperti Bartimeus yang berteriak, "Yesus, Yesus, sembuhkanlah aku." Tetapi orang buta ini dibawa oleh beberapa orang. Orang buta ini dibawa oleh beberapa orang. Dan kita bisa melihat bagaimana penyembuhan itu terjadi. Ada beberapa langkah penyembuhan
yang Yesus lakukan. Pertama, Yesus menarik dia keluar dari kota. Kemudian Yesus menyembuhkan dia melalui ludahnya kepada orang itu. Dan apa yang terjadi? Orang itu tidak melihat jelas. Kenapa? Karena dia belum percaya. Langkah selanjutnya, Yesus menyembuhkan orang itu lebih jelas lagi. Dan Yesus katakan, kamu sudah sembuh. Tetapi dia masih ragu, tetapi dia melihat dengan jelas. Dan dia tidak bisa mengingkari apa yang Yesus katakan. Jadi tahapan-tahapan ini bisa mengenai diri kita. Bagaimana kita mengikut Yesus pada saat kapan? Pada saat kita didorong. Pada saat kapan? Pada saat kita ditarik. Dan Yesus, dia mau walaupun dengan cara apa saja kita disembuhkan. Dia menarik kita keluar daripada lingkungan kehidupan kita, di mana kita mengalami keenakan di situ, sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menarik kita keluar dari situ, dan dia membuat kita agar kita bisa percaya kepadanya. Tapi kadangkala kita hanya melihat samar-samar. Dan Yesus memastikan bahwa kamu harus sembuh. Maka langkah ketiga, kita harus menjadi pewarta sabdanya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, demikian indah sabda firman Tuhan hari ini, sehingga kita atau orang ini bisa disembuhkan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Jangan kau kembali lagi ke kampung itu. Apa maksudnya? Yaitu jangan kita kembali ke dosa lama kita. Jangan kita kembali lagi mau dibina-bobokan dengan dosa lama kita. Kadangkala kita capek. Kadangkala kita tidak bisa melawan arus kehidupan. Kadangkala kita harus berteriak, Tuhan tolong aku. Pada saat itulah tangan Tuhan akan datang dan dia akan menarik kita keluar dari sana. Saudara-saudaraku, para warga Santa Agnes, mari ulurkanlah tanganmu, tarik dia keluar, tarik kita keluar dari sana. Kita ikut dia, ikut Yesus, karena kita percaya dia akan membawa kita lebih dekat lagi, membawa kita lebih dalam rangkulnya, sehingga kita harus mengatakan bahwa Yesus, aku mencintaimu. Bapak Ibu saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya ingin sekali melantungkan satu lagu, walaupun barangkali suara saya tidak begitu baik, tapi mari kita sama-sama merenungkan lagu ini. Begitu indah lagu ini, dan kalau teman-teman ada yang bisa menyanyikan lagu ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Lagu ini menceritakan kepasrahan kita. Mari kita sama-sama menyanyi. Bila bebanmu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Bila langkahmu terlalu penat, hadapilah dengan senyum. Tuhan mau menolongmu. Tuhan pembelamu. Janganlah kau bimbang akan semuanya, hadapilah dengan senyum. Amin.
Amin. Marilah kita masuk dalam doa umat. Kita berdoa untuk anak kita Nandi dan Nando yang berulang tahun tanggal 15 yang lalu. Bapa yang baik, Engkau telah menyertainya di dalam kehidupan ini, dan kami percaya Engkau akan selalu menyertainya untuk memberikan yang terbaik bagi anak kami, Nandi dan Nando. Bapa, terima kasih atas penyertaan itu. Terlebih lagi kami sangat mengharapkan penyertaan-Mu untuk pekerjaan, usahanya, bahkan untuk pertemuan dengan kekasihnya. Semua ini kami berdoa, marilah kita mohon Kabulkanlah doa doa kami kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk keluarga Bapak Frans Plasing. Bapak, kami bersyukur Engkau telah memberikan kesehatan kepada Bapak Frans Plasing selama 1 tahun ini dengan ibu yang selalu mendampinginya dalam keadaan sehat. Bapak, bimbinglah juga anak-anak Bapak Frans Plasing yang ada di Bali dan juga yang masih bertugas sebagai polisi. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memilih seorang bapa yang begitu setia dalam keluarganya, Bapak Frans Plasing. Semua ini kami serahkan kepadamu atas kesehatan dan juga rahmat-Mu yang terbaik baginya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk anggota rukun kita yang sakit. Bapa, semoga mereka Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, terutama mereka-mereka anggota rukun kami yang lemah, yang berbaring, yang barangkali terpapar dengan virus ini. Bapa, bantulah sembuhkan mereka agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan kami berdoa kepadamu dengan penuh rahmat kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh pengurus, juga pewarta-pewarta di Rukun Agnes, agar senantiasa bisa memberikan yang terbaik bagi semua umat di Rukun Agnes, sehingga Rukun Agnes bisa selalu memuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau juga berdoa untuk para pastor di paroki Santo Fransiskus Assisi. Bapa, berikanlah kesehatan kepada para pastor yang selalu berhubungan langsung dengan umatnya, dan juga berikanlah kerendahan hati sehingga mereka bisa menjadi pelayan yang baik bagi umat Santo Fransiskus Assisi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan, tak lupa ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk negara kami dengan dunia ini agar terhindar dari masalah corona itu, dan juga bisa selalu menjadikan dunia ini sebagai dunia yang damai, penuh dengan kasih mesra, sehingga tidak ada perang, tidak ada kekacauan, dan semua bisa berjalan dengan penuh kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tibalah kita pada doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Bapa,
Kami bersyukur hari ini kami bisa mendengarkan sabda-Mu, bagaimana melalui Santo Paulus Engkau bersabda kepada kami agar kami bisa menjadi pewarta-Mu, agar kami bisa menjadi pelaksana sabda dan bukan hanya menjadi pendengar. Bantulah seluruh umat Santa Agnes ini, dan juga bantulah semua kegiatan daripada paroki kami, paroki Santo Fransiskus Asisi, agar semua yang kami rencanakan, yang direncanakan oleh Dewas bisa terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami bersyukur bersama-sama keluarga Bapak Francis Lasing, dan juga kami bersyukur bersama-sama semua umat di Santa Agnes ini. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau telah membimbing kami sehingga kami sudah sampai ke penghujung acara kami. Semua ini ya Bapa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kami menutup dengan berkat Allah yang Maha Kuasa yang memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan juga memberikan kita kepercayaan agar kita bisa selalu melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, kamu diutus.